selamat pagi teman-teman. Puan lagi ada di Jogja City Mall, Yogyakarta. Puan lagi diikutsertakan oleh bagian perekonomian Setda Kabupaten Bandung untuk ikut pameran pemulihan kondisi ekonomi Indonesia, teman-teman. Iya, teman-teman, ekonomi harus segera bergerak kembali. Namun, tetap dengan rambu-rambu protokol kesehatan, teman-teman. Mau tahu bagaimana Puan bisa ikut pameran ini? Yuk, kita ikuti cerita Puan. Nah, teman-teman, ini dua teman Puan yang ikut juga pameran di sini. Teh Reni yang bikin aksesoris dan Teh Asti yang produk makanan. Jadi komplit nih stand Kabupaten Bandung. Karena membawa nama daerah, tentu saja kita harus menata rapi, apik, cantik stand kita, teman-teman. Kita semalam masuk ke sini jam 10 malam, teman-teman. Beres-beres, jadi pagi-pagi sudah rapi seperti ini dan siap kita menerima kunjungan dari calon pembeli kita. Pada pameran perdana di era new normal ini, adaptasi kita pada era new normal ini, Puan tidak terlalu banyak berharap. Puan mengerti daya beli orang-orang masih belum sebagus sebelum ini. Tapi kita harus menggarap potensi ke depannya. Lagi pula ada fasilitas yang luar biasa memanjakan UKM, teman-teman. Puan bisikin ya rahasianya ya. Di pameran ini, selain Puan mendapat stand gratis, Puan juga dapat akomodasi berupa tiket bolak-balik kereta api dan juga penginapan di hotel setempat. Tampaknya pemerintah juga mengetahui kondisi ekonomi saat ini yang belum memungkinkan kita bisa menjual banyak-banyak produk kita di pameran ini. Jadi, kita juga dikasih uang saku, teman-teman. Kebayangkan asiknya ikut pameran seperti ini? Belum punya pengalaman pergi pameran sendiri keluar kota? Don't worry teman-teman, akan selalu ada Bapak atau Ibu ASN aparatur sipil negara yang mendampingi kita ke sana. Jadi kalau ada kesulitan di lapangan, kita bisa lapor atau bisa minta bantuan. Tapi ada tapinya teman-teman ya, tidak semua acara pameran full difasilitasi segala rupanya seperti yang Puan katakan tadi. Ada juga karena anggaran terbatas, jadi kita mungkin hanya difasilitasi standnya aja atau stand dan akomodasi tanpa uang saku. Bagi Puan, apapun fasilitas itu, apakah hanya standnya saja, itu sudah merupakan bonus yang bagus untuk kita para UKM atau pelaku usaha, teman-teman. Jadi manfaatkan dengan maksimal untuk mencari calon buyer kita di arena tersebut. Yuk, sekarang kita dengar apa dan bagaimana program yang akan dilakukan lagi oleh pemerintah untuk kita di masa yang akan datang. Dan bagaimana caranya kita mendapatkannya. Yuk, simak yang satu ini. Yuk, kita simak penjelasan dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung, Bapak Haji Marlan ini ya. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pameran di Kota Yogyakarta sebagai upaya dari pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi kepada UMKM dan merangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan ini sangat mempengaruhi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung. Di mana di tahun 2020 kita laju pertumbuhan ekonominya minus 1,8%, dan mudah-mudahan di 2021 ini dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bisa membantu meringankan beban para UMKM terutama di bidang pemasaran. Kalau untuk bidang permodalan kita sudah berupaya dengan berbagai skim kredit, baik yang skim kredit dari pemerintah perbankan nasional maupun dari BUMD. Kita juga karena punya perbankan BUMD yaitu BPR Ketara Harja, dan juga beberapa bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu meningkatkan permodalan para UMKM. Tetapi yang paling utama sekarang bagaimana
pemulihan dari sisi pemasaran. Nah, kita saat ini mungkin baru tahun ini, dari tahun kemarin baru tahun ini mengikuti pameran karena memang sudah mulai melandai COVID-nya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pendorong buat UMKM untuk terus mengekspansi pasar yang sudah mulai menggeliat lah dari sisi ekonomi. Dan mudah-mudahan juga dari kegiatan pameran ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya pemasaran produk-produk UMKM di Kabupaten Bandung. Program perdana di era new normal ya Pak ya? Betul, dari tahun 2020 sampai dengan sekarang triwulan 1 2021, baru sekarang kita mengikuti kegiatan pameran yang sempat terhenti walaupun kita sudah ada beberapa program. Nah, mudah-mudahan dengan awal ini beberapa kegiatan-kegiatan pameran yang biasa kita ikuti, kemudian juga bisa memberikan kontribusi kepada rekan-rekan UMKM ini bisa terus berlanjut. Selain itu juga mungkin kita secara lokalan juga akan turut membantu. Dan yang paling penting bagaimana UMKM ini memanfaatkan teknologi digital. Karena sekarang banyak kegiatan-kegiatan di tengah pandemi COVID ini melakukan pemasaran dengan sistem online. Kita dari tahun kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan pelatihan marketing digital untuk para UMKM yang memang mereka masih awam dengan kondisi itu. Sehingga kita berikan pelatihan-pelatihan dan juga pembekalan bagaimana mensiasati pandemi COVID ini dengan memanfaatkan teknologi digital melalui marketing online-nya gitu, seperti itu. Program selanjutnya kita akan melihat agenda-agenda pameran yang ada, kemudian juga mungkin kita akan melakukan temu bisnis, tetapi kembali lagi kita sesuaikan dengan kondisi pandemi COVID yang ada. Supaya juga kita tetap melaksanakan protokol kesehatannya dengan baik gitu. Program apa saja Pak yang selama ini sudah dilakukan? Kalau yang kita lakukan pertama melakukan pelatihan, kedua memberikan fasilitasi untuk misalnya pemberian fasilitasi PIRT, sertifikasi halal, kemudian juga terkait kemasan, kemudian juga membeli produk UMKM yang hampir 3 miliar dari dana APBD untuk meringankan beban mereka gitu. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau nggak salah ada fasilitas Gedung Munara untuk galeri UKM ya Pak ya? Nah, itu juga sama, kita sedang melakukan penataan di sana. Sekarang sedang dilakukan konsultan desain interiornya, sehingga nanti UMKM bisa berjualan di sana secara tetap ataupun bergantian. Hanya mungkin sekarang lantai 3-nya lagi tahap penyelesaian. Mudah-mudahan nanti setelah selesai kita akan lakukan open penjualan di sana secara rutin. Apalagi nanti kalau PPKM sudah selesai lah, karena Kabupaten Bandung sudah masuk zona kuning, mudah-mudahan jadi zona hijau, kemudian PPKM-nya selesai, kita mungkin minimal Sabtu Minggu kita akan jualan UMKM di sana kita fasilitasi. Karena memang setiap Sabtu Minggu banyak kunjungan wisatawan dari luar daerah ke Kabupaten Bandung, khususnya ke wilayah Soreang dan sekitarnya gitu. Berapa jumlah UKM Kabupaten Bandung sekarang Pak? Kalau kita lihat jumlahnya mungkin di atas 20.000 ya. Tapi yang sudah kita data kemarin dari untuk bidang agro ada sekitar 4.600, kemudian non agro ada sekitar 6.000-an, ditambah dengan koperasi dan yang lainnya sekitar 17.000-an lah. Sehingga memang jumlahnya cukup banyak. Tapi kita nanti akan pilih mana yang bisa diikutkan dalam kegiatan pameran tingkat regional, tingkat nasional maupun internasional. Dan juga kita melihat kalau ada rekan-rekan UMKM yang belum memenuhi syarat untuk syarat pemasaran, misalnya PIRT-nya belum ada, kemudian halalnya belum ada, kita juga akan fasilitasi itu supaya nanti mereka juga bisa menjual produknya secara terbuka gitu melalui beberapa perusahaan minimarket. Karena kita juga sudah bekerja sama juga dengan mereka, bahwa setiap minimarket itu harus menyediakan gerai untuk UMKM gitu. Nah, sekarang kita simak dari Bapak Dindin Sahidin, Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Bagaimana caranya kita mendapat bimbingan agar kita menjadi UKM yang maju atau naik kelas? Yuk kita simak. Hari ini kita dengan beberapa pelaku UKM di Kabupaten Bandung
sedang mengikuti kegiatan pameran Investda Expo di kota Yogyakarta ya. Dari mulai hari Kamis kemarin pembukaan tanggal 18 sampai hari Minggu tanggal 21. Jadi saya kira ini adalah salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid ini. Saya kira itu. Pak, kegiatan seperti ini biasanya diadakan berapa kali sih setahunnya? Kegiatan pameran ini memang banyak, dari mulai level lokal, kemudian juga regional dan nasional. Dan beberapa dinas juga ikut meng-hire, memfasilitasi dari kegiatan pameran tersebut. Seperti kami juga di bagian perekonomian, kemudian juga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian juga Dinas PPTSP, dan juga Dinas Pertanian, Dinas Pangan Perikanan, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan bagaimana kita mendorong UKM untuk lebih bisa berdaya. Salah satunya adalah mengikuti pameran. Dan kegiatan lain tentunya juga kita mengadakan berbagai pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual supaya UKM kita lebih bisa mengamankan produknya begitu. Kemudian juga pelatihan-pelatihan yang sifatnya juga karena kita ini di era digital, barangkali ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang sifatnya pemasaran produk melalui digital. Selain memang pelatihan-pelatihan yang sifatnya sangat teknis, bagaimana meningkatkan kualitas produk. Dan itu sekali lagi difasilitasi oleh berbagai dinas yang tadi saya sebutkan, saya kira itu. Kira-kira hambatan apa yang paling besar yang dihadapi oleh UKM? Apakah dari sisi produksi atau dari pemasaran sih Pak? Saya kira kalau proses produksi ya, setiap UKM di Kabupaten Bandung ini punya kreativitas yang luar biasa. Hanya memang proses pemasaran dan marketing ini menjadi tugas kita bersama. Sebanyak apapun kita membuat produk, sebagus apapun kita membuat produk, kalau kita agak terkendala dalam hal pemasaran, jadi akan menjadi masalah besar barangkali. Oleh karenanya, itu juga menjadi hal yang kita konsen. Selain mengikuti pameran juga ada temu bisnis, bisnis meeting dengan beberapa pengusaha di luar kota tentu. Dari kegiatan tersebut ada beberapa pelaku UKM yang sudah bisa menjalin kerjasama, memasok produknya seperti di Denpasar, seperti di Jogja. Kemudian sebelum pandemi kita memfasilitasi kegiatan tersebut di Malang gitu. Ada beberapa produk kita yang masuk di beberapa lokasi di Malang gitu. Dan ini juga mungkin perlu kita dorong lagi di waktu-waktu ke depan. Kemudian memang saat pandemi ini kita mengalami berbagai masalah ya tentunya, dan bukan hanya di Kabupaten Bandung saja dan di Indonesia saja, termasuk juga tentu dampaknya terasa oleh masyarakat, termasuk oleh para pelaku UKM. Nah, tentu ini sekali lagi menjadi bagian yang mudah-mudahan bisa menjadi hal yang bisa sedikit membuka ruang itu kembali lah. Karena tentu di pameran ini selain memang kita membawa produk para pelaku UKM-nya, juga tentunya nanti ada mudah-mudahan ada tindak lanjut, karena ada beberapa buyer yang sifatnya juga
punya potensi untuk membeli dalam jumlah yang besar dan kontinu begitu. Saya kira itu yang dikejarnya nanti. Pak, syarat apa agar UKM bisa difasilitasi dari segi pemasaran? Intinya begini, semua pelaku UKM di Kabupaten Bandung itu, UKM, IKM, kemudian juga para pengusaha kecil menengah ini wajib dan menjadi bagian yang harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Saya kira prinsipnya itu. Nah, oleh karena itu kita silakan kepada rekan-rekan yang selama ini masih barangkali belum menjalin kerjasama atau berkomunikasi, silahkan bisa berkomunikasi dengan Dinas Koperasi UKM, kemudian juga Dinas Perindak dan beberapa dinas lain untuk tentu membuka ruang. Selain itu juga kita bisa karena beberapa dinas tersebut juga secara ex officio juga ada di kepengurusan Dekranasda Kabupaten Bandung, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Bisa juga difasilitasi, dan Dekranasda ini tujuannya memang dibentuk untuk lebih bisa mendorong percepatan pelayanan dan pertumbuhan dari para pelaku UKM supaya bisa lebih maksimal, terutama kalau Dekranasda itu sebetulnya konsen ke craft ya, ke kriya begitu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih, sukses ya. Assalamualaikum. Bener banget kata Pak Didin. Kita harus ambil peluang ini teman-teman. Datang aja deh ke dinas-dinas yang terkait. Daftarkan produk teman-teman di sana. Dan dari pameran ini, Puan dapat calon buyer yang mau bikin kaos seragam PAUD dan untuk IO loh. Lumayan teman-teman. Semoga bermanfaat ya info Puan ini. Terima kasih selalu setia pada channel Info Bisnis ini. Nantikan Puan di info-info bisnis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.